Bahkan sebelum mereka minta, curahkanlah kasih sayang-Mu ke dalam hati kami, supaya kami yang mengasihi Engkau dalam segalanya dan di atas segalanya, diperkenankan menikmati pemenuhan janji-janji-Mu. Demi dari yang kami rindukan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya. Orang-orang asing akan kubawa ke gunungku yang kudus. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Sebab aku akan membawa ke gunungku yang kudus orang-orang asing yang menggantungkan diri pada Tuhan untuk dia dan mengamanya sedang untuk menjadi hamba-hambanya. Dan semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan, dan yang tetap berpegang kepada perjanjian, mereka semua akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan menerima kurban bakaran dan kurban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya bangsa
Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap sebagai kemuliaan pelayananku kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum bangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerima mereka mempunyai arti lain kecuali hidup dari antara orang mati? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah dan sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya dinyanyikan 2 kali setelah ayat. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia
ia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kita bersuhat, selamat pagi, shalom. Hari ini Yesus tampil dengan membuka paradigma yang baru pada zaman itu. Pada zaman Yesus, orang Islam fanatisme yang tidak benar, yang salah. Bagi mereka, Tuhan hanya adalah Tuhan Allah Israel, keturunan Daud dan seterusnya. Sedangkan yang lain adalah kafir, yang lain adalah sesat. Bagi mereka, bangsa Israel pada zaman Yesus itu, kami inilah pilihan Allah, kami inilah yang akan selamat. Sedangkan kamu, Samaria, Yunani adalah bangsa kafir dan kamu akan binasa. Ini pemahaman yang ada pada zaman itu. Saat ini juga kurang lebih hari ini pemahaman-pemahaman agama seperti ini barangkali masih ada juga di kalangan gereja atau umat beragama hari ini, bahwa kitalah yang terbaik, yang selamat, sedangkan yang lain adalah sesat, yang binasa dan seterusnya. Konsekuensi dengan pandangan seperti ini adalah hubungan dengan sesama menjadi rusak karena memandang sesama dengan selamatan. Tetapi dalam bacaan Injil dengan tindakan Yesus tadi, maka memberikan pelajaran bagi para muridnya. Perempuan tadi lambang bangsa-bangsa lain yang dianggap kafir, yang dianggap binasa. Ternyata Yesus memberikan perhatian dan membantu perempuan tadi. Karena itu dalam Mazmur tadi dikatakan, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada segala bangsa bersyukur karena Tuhan, kasih Tuhan melampaui segala bangsa. Bukan hanya untuk satu bangsa saja, satu kalangan saja, tetapi Tuhan mengasihi sesuai dengan kehendaknya. Secara beragama yang sedikit sesat hari ini orang beranggap seperti tadi, Tuhan menyelamatkan kami saja. Tentunya Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sesuai dengan pikiran Tuhan, bukan pikiran kita. Tuhan bekerja sesuai dengan kasih Tuhan, sesuai dengan kehendak, sesuai dengan kasih-Nya yang melampaui batas ruang dan melampaui waktu. Kasih Tuhan bekerja kepada siapa saja sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan pikiran kita, pikiran saya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil tadi membuka paradigma itu. Kehadiran Yesus memberikan sebuah pemahaman yang baru tentang penyelamatan, tentang keselamatan. Maka sama itu para murid mulai tampil sebagai orang yang berbeda, yang terbuka kepada segala bangsa, segala masyarakat, apapun latar belakangnya, terbuka kepada siapa saja. Hal yang menarik dalam bacaan tadi adalah ketika perempuan ini dia datang kepada Yesus sambil berteriak-teriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak kau. Anakku perempuan kerasukan setan dan
Yesus, mengikuti terus-menerus, walaupun kadang-kala kali mendapat sindiran, kali diusir atau dihalang-halangi, tetapi perempuan ini di tengah panas terik mungkin, ia tetap berteriak dengan suara nyaring, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Walaupun banyak tantangan, walaupun dihadapi oleh situasi yang barangkali tidak menyenangkan, banyak orang menyaksikan, barangkali malu atau mungkin panas, ia tinggalkan anaknya itu lalu pergi kepada Yesus sambil terus berteriak, terus berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Dan lebih menyakitkan lagi dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawab. Dia sama sekali tidak menjawab. Dan ini pasti sangat berat bagi ibu ini. Bahkan para murid juga mulai terusik dengan kehadiran ibu ini yang terus-menerus meminta pertolongan, meminta belas kasihan dari Yesus. Bahkan mereka katakan, "Yesus, kita usir saja dia merepotkan, mengganggu dan seterusnya." Walaupun mendapat pandangan seperti itu, tantangan seperti itu, perempuan ini dengan setia terus berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku kerasukan," dan seterusnya. Memang tidak diuraikan, dia mengikuti Yesus itu selama berapa kali. Lalu dia berteriak ulang-ulang dengan berapa kali, berapa 10 atau 20 kali. Tetapi kemudian lama-kelamaan Yesus akhirnya juga memberikan perhatian kepada perempuan itu. Walaupun kita lihat perempuan ini dengan penuh perjuangan. Yesus katakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Lebih lagi Yesus katakan, "Tidak patut kamu roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Betapa perempuan ini menghadapi tantangan, menghadapi seruan yang tidak didengar, sama sekali tidak diajukan, dia sama sekali tidak peduli. Tetapi tidak lalu membuat perempuan ini putus asa, lalu mundur dan seterusnya. Tetapi terus memohon. Dan akhirnya apa yang menjadi permohonannya, Tuhan melihat perjuangannya, melihat usahanya, melihat doanya, melihat imannya, dan apa yang menjadi cita-citanya yang jadi berkah. Banyak kali juga ketika perjalanan kita, perjalanan kita ini sudah berdoa novena ini sejati, doa novena 1 sejati, doa rosari dan seterusnya. Lalu kemudian ketika doa begitu lalu mulai putus asa dan seterusnya. Wah, bagaimana ini kita sudah berdoa terus, memohon untuk kesembuhan, memohon untuk maksud ini pekerjaan, kesuksesan dan seterusnya, tetapi terus mengalami situasi penderitaan, situasi susah, terus mengalami kesialan dan seterusnya, lalu menimbulkan yang putus asa dan mulai gas. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya kehadiran tokoh perempuan dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita merenungkan sejauh mana perjuangan kita, jiwa heroik kita, perjuangan kita untuk berdoa, untuk memohon kepada Tuhan. Walaupun dia menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi dia tidak berhenti untuk berdoa. Walaupun doanya sengaja tidak dijawab, tetapi dia tidak putus asa untuk tidak berdoa. Walaupun doanya seakan ditolak, tetapi dia tidak putus asa untuk berdoa. Dengan terus berdoa dan terus berdoa, bahkan merepotkan para murid, akhirnya maksudnya ini terjawab. Apalagi sekalipun dia dengan latar belakang bukan orang pilihan Allah, bukan orang Israel, bangsa asing. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kisah perempuan ini saja mengajak kita bahwa kita beriman kepada Kristus, kepada Allah, kalau di Yesus yang datang menunjukkan jalan iman ini, tetapi bukan serta-merta kita menjadi iman, menjadi
ada perjuangan lagi untuk kebaikan dan kasih dan seterusnya. Kita melihat bahwa Allah bekerja sesuai kehendaknya. Allah bekerja juga melihat perjuangan, melihat iman, dan melihat usaha juga dari pihak manusia, seperti perempuan tadi. Kalau berkata puas lagi, doa dan kerja orang per orang. Dalam satu biara itu ada tulisan, Tuhan menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Artinya apa? Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan bekerja untuk kita, tetapi Ia bekerja untuk orang yang mau bekerja juga, dan orang yang duduk dan seterusnya. Mari kita mohon semoga semangat perempuan Kanaan ini, semangat untuk memohon balas kasihan Yesus, semangat untuk memohon penderitaan dan berkat Yesus menjadi semangat kita, semangat doa kita dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita teguhkan iman keyakinan kita dengan menyatakan syahadat. Aku percaya akan Allah, kita sama-sama doa umat. Doa yang lahir dari iman akan membawa keselamatan. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan penuh iman dan kerendahan hati. Bagi para pemimpin gereja Kristus, ya Bapa, terangilah para pemimpin gereja-gereja Kristus dalam perjuangan bersama-sama, memahami dan mewujudkan kebenaran dalam Kristus di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Bagi para bangsa, ya Bapa, ciptakanlah kembali bangsa manusia menjadi umat yang rukun, bersatu dalam cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, ya Bapa, terangilah dan bimbinglah mereka yang belum mengenal Putra-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kita bersama, ya Bapa, bangunlah kami menjadi gereja Kristus di mana sabdanya didengarkan dengan gembira serta dihayati dengan iman. Marilah kita mohon. Silakan duduk dalam perayaan Kristi ini. Kita berdoa juga atas permintaan doa dari saudara-saudara kita. Permintaan doa dari seseorang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan rezeki yang diterima, dan berterima kasih kepada Bapa surga atas perlindungan Tuhan selama ini. Dari keluarga Bapak Stephen Silta bersyukur dan berterima kasih atas limpahan berkat yang diterima keluarganya selama ini, beristimewa atas kesembuhan Mama tercinta
dan ulang tahun anak Aditya. Juga mohon diserahkan bagi seluruh anggota keluarga serta perempuan yang telah meninggal. Permintaan doa dari Blasius Kudmas untuk almarhum Mama tercinta Victoria Sumani pada tanggal 17 Agustus genap 1 tahun meninggal. Semoga Mama tercinta diampuni salah dan dosanya dan boleh berbahagia dalam kerajaan Bapa di surga. Permintaan doa dari keluarga Ongen Isa mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan Tuhan selama ini untuk keluarga dan mohon terkabulnya sesuatu maksud. Permintaan doa dari Minasa Onomon keselamatan jiwa bagi semua keluarga yang telah meninggal. Semoga Tuhan mengampuni segala salah dan dosa mereka dan mengizinkan mereka berbahagia dalam kerajaan surga. Permintaan doa dari keluarga Kudmas, berdoa bagi anak sanak keluarga Kudmas Romo yang telah meninggal. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa mereka dan menempatkan mereka bersama para kudus di surga. Permintaan doa dari keluarga Kudmas bagi anak Aditya dan anak Desa. Semoga Tuhan melindungi dalam masa pendidikan. Juga bagi anak-anak Serani, Paulus, Simon, Maria, Adi, Moli, Arif, Tiri, di mana saja mereka berada. Semoga Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka. Permintaan doa dari keluarga Kudmas, bersyukur atas berkat yang diterima selama ini. Istimewa bagi anak Aksel yang berulang tahun ke-17 pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Semoga Tuhan selalu memberikan umur panjang, kekuatan serta kesehatan yang baik bagi anak terkasih dalam melaksanakan tugas pendidikannya. Allah Bapa kami surga, iman akan Yesus telah mempersatukan kami. Semoga kerukunan dan kesetiaan kami akan sabda kebenaran tidak hanya membuat orang lain kagum, tetapi juga mendorong mereka untuk hidup seturut teladan Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengacara kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan yang bagian persiapan persembahan.
mempersembahkan apa yang kami terima daripadamu. Kami layak menerima Engkau sendiri. Dengan tangan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dipadamu bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan tangan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia memberi manusia yang sama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan pada pujian bagi-Mu dengan tak terjadinya berseru.
Sungguh dusta Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia makan roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali Dia mengucap syukur kepada Allah, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah itu sebagai peringatan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ikatan Tuhan akan kerja yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kalian Kristus dan Uskupan Monsignor Dino Putra serta semua rombongan. Ikatan juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan pramana kembali, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan terimalah dan cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima bagian Yesus mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala kehormatan dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan keadilan ilahi, maka kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai kepada hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggali, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
Ya Allah, dengan menyambut sakramen ini, kami bersatukan dengan Kristus. Dengan rendah hati kami mohon kemurahan, supaya di dunia kami menyerupai Dia dan disukailah berbahagia bersama Yesus Kristus Putra. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Silakan duduk, kita mendengar informasi berikut.
Pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak pada pagi hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Frater yang hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para petugas liturgi, kor, lektor, lektris, pembawa doa umat yang telah bertugas pada pagi hari ini dalam pelayanan Ekaristi Kudus pada minggu di pagi hari ini, dan juga kepada semua umat yang telah berpartisipasi secara aktif dalam perayaan Ekaristi Kudus di pagi. Yang kedua, petugas liturgi untuk minggu tanggal 27 Agustus 2023 KOR dipercayakan kepada Rukun Santo Vincenzus a Paulo, lektor, lektris, pemazmur. Doa umat dipercayakan kepada Rukun Santa Cecilia Kaiwatu. PPA dipercayakan kepada pembina PPA dan Segami. Selanjutnya, mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman dan informasi stasi. Yang pertama, disampaikan lagi kepada kita semua umat bahwa pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 20 musyawarah pastoral paroki yang terkait dengan hal dimohonkan perhatian, partisipasi, kerjasama, dan semangat berkorban dari semua umat untuk menyukseskan kegiatan dimaksud. Kita berusaha agar menjadi tuan rumah yang baik untuk penyelenggaraan musyawarah pastoral paroki di stasi kita sejak tanggal 23 sampai tanggal 26 Agustus nanti. Dan oleh sebab itu diharapkan kepada panitia dalam koordinasi dan kerjasama dengan Dewan Pastoral Paroki untuk memastikan jumlah dan ketepatan kedatangan tamu agar dilakukan jemputan dan pembagian tempat penginapan atau akomodasi sebagaimana layaknya. Yang ketiga, terkait dengan pelayanan dimaksud, terkait dengan kegiatan dimaksud, dan semua umat stasi untuk memperhatikan jadwal-jadwal pelayanan. Dan oleh sebab itu kami melakukan pembagian sebagai berikut. Untuk jadwal masak pada acara misa pembukaan dan pembukaan seremonial tanggal itu, pada tanggal 23 itu ada misa pembukaan sekaligus acara seremonial yang akan dihadiri oleh tamu undangan sekalian termasuk dari pemerintah daerah.
Dan oleh sebab itu diharapkan kepada seluruh ibu-ibu dan kaum bapak Katolik agar sebelum tanggal 23, paling tidak tanggal 22, itu sudah dilakukan aktivitas-aktivitas tertentu dalam rangka mempersiapkan jamuan, makan, dan lain sebagainya pada tanggal 23 dimaksud. Sementara pada tanggal 24, umat rukun yang akan membantu seksi konsumsi untuk melayani tamu-tamu kita adalah dipercayakan utusan dari Rukun Santo Vincenus A. Paulo tanggal 24. Tanggal 25 dipercayakan kepada umat rukun Moai bersama dengan umat rukun Santa Maria de Fatima tanggal 25. Sementara tanggal 26 umat rukun Santa Cecilia Kaiwatu bersama dengan umat rukun Santa Maria Pengantara Moai. Jadi mohon diperhatikan putusan dari rukun-rukun itu, mohon perhatian bagi ketua-ketua rukun agar bisa menyampaikan putusan. Nah, dalam hal ini ibu-ibu dan bapak-bapak untuk membantu panitia dalam hal ini seksi konsumsi untuk pelayanan tamu-tamu kita. Menjadi catatan bagi kita, diharapkan kepada semua umat agar pada tanggal 23 tepat jam 09.00 dan pada penutupan tanggal 26 Agustus 2023 tentang musyawarah pastoral paroki itu wajib hukumnya diikuti oleh semua umat. Jadi pada misa pembukaan dan misa penutupan itu dimohonkan kepada semua umat untuk datang di gereja ini untuk mengikuti misa pembukaan dan misa penutupan. Karena apa? Pada tanggal 23 itu akan dihadiri oleh tamu undangan sekalian yang telah diundang, dan pada tanggal 26 nanti diharapkan kepada semua umat untuk menyaksikan secara langsung pembacaan hasil petunjuk reksa pastoral Paroki Santo Paulus Muakisa yang akan ditandatangani secara resmi oleh ketua-ketua Dewan Stasi, Dewan Pastoral Paroki, dan akan dilaksanakan di paroki kita. Dan oleh sebab itu mohon partisipasi dan kehadiran umat sekalian dalam dua kegiatan dimaksud. Selanjutnya mohon perhatian kepada DPS, Badan Pengurus Rukun dan kelompok-kelompok kategorial agar segera untuk memasukkan data-data yang telah kami mintakan terkait dengan jumlah umat, jumlah kelompok-kelompok kategorial, termasuk dengan rekapitulasi laporan keuangan baik di tingkat stasi, rukun, sampai kepada kelompok-kelompok kategorial yang akan digunakan untuk laporan stasi pada Rakerbar nanti. Terkait dengan bukti-bukti fisik dan lain sebagainya, lebih bagus lagi dilakukan penjilitan. Jadi untuk semua baik stasi, rukun maupun kelompok-kelompok kategorial terkait dengan laporan keuangan diharapkan untuk dibuat dalam bentuk jilid buku.
Selanjutnya dimohonkan kepada semua umat juga agar setelah selesai makan siang nanti tepat jam 2.00 kita semua datang ke gereja lagi untuk melakukan persiapan teknis dalam rangka menyongsong musyawarah pastoral yang akan berlangsung dari tanggal 23 sampai tanggal 26 Agustus nanti. Selanjutnya, tanpa mendahului perkenalan dari frater, umat sekalian di hadapan kita sudah ada seorang tenaga pastoral yang kebetulan dalam rangka musyawarah pastoral ini beliau masih bersama-sama dengan kita umat stasi pada kesempatan ini. Dan oleh sebab itu kami selanjutnya mengundang frater untuk memperkenalkan diri kepada semua umat stasi Satu Paulus Diakor Moa, dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pastor untuk berkat dan perutusan. Sekian dan terima kasih. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai. Untuk memperkenalkan identitas. Nama lengkap Frater Meshak Bermasukun, biasa disapa Frater Echa. Asal Kepulauan Tanimbar, Awear Lara. Kampung dari Awear, tinggalnya di Lara. Setelah selesai menyelesaikan program mayor 2 tahun di Poka, saya diutus untuk menjalani masa pastoral di paroki ini kurang lebih 1 tahun. Oleh karena itu, saya sangat mohon doa dan dukungan dari pastor paroki dan umat sekalian agar saya tetap setia dan berfungsi. Sekian dan terima kasih. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Frater Echa yang hadir di tengah-tengah kita hari ini, bisa bersama saya di sini untuk perkenalan resmi ke paroki sekaligus stasi Satu Paulus Diakor. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup. Beliau memperhatikan paroki kita sehingga senantiasa mengutus tenaga-tenaga pastoral untuk membantu karya pelayanan di paroki Kepulauan ini. Terkait event besar yang akan kita hadapi pada hari Rabu nanti, seperti yang sudah disampaikan, hari Rabu jam 9, Bapak Ibu kita semua diharapkan hadir dalam perayaan Ekaristi itu, dan juga dalam penutupannya pada hari Sabtu sore. Kita hadir dalam perayaan Ekaristi, penutupan Sabtu sore juga. Bukan hanya itu, tetapi kami juga mengharapkan Bapak Ibu terlibat lebih banyak lagi dalam event ini. Kita semua berpartisipasi, kita semua terlibat dalam event yang langka ini. Dalam pekan-pekan Muspaspa ini, dalam agenda yang sudah ditetapkan itu, nanti panitia lanjutkan. Paling kurang setiap malam itu kita akan tutup aktivitas sehari doang. Jadi kita juga diundang, barangkali kesibukan di rumah, jam 9 malam sudah datang standby untuk ikut doa bersama dengan peserta Muspaspa. Hari
Jumat kita tutup dengan doa rosari. Baru hari Sabtu pagi ada doa lagi jam 6:30. Ya, setiap paginya ada misa pagi 6:30. Sabtu pagi ada doa pujian, doa laudes. Jadi doa laudes itu doa dengan berasal dengan meneraskan ayat-ayat kitab suci. Doa makan. Biasanya para biarawan doa ini. Jadi doa adalah 5 waktu, 7 waktu. Kalau ada yang berdoa 5 waktu, kita punya 7 waktu. Nah, salah satunya doa laudes. Nah, kita ikuti salah satu waktunya saja, Sabtu pagi 6:30. Sedangkan doa laudes, doa yang didasarkan pada meneraskan ayat kitab suci berulang-ulang, berkelas-kelasan dan seterusnya. Sedangkan doa TC, doa yang didasarkan pada meditatif, perhitungan dan seterusnya. Sedangkan doa orasi, penyembahan kepada Sakramen Maha Kudus. Ini adalah doa-doa sah gereja Katolik, doa-doa yang menjadi kekayaan gereja Katolik. Barangkali pada momen ini kita gunakan untuk sebagai tidak memperkenalkan lebih banyak lagi tentang kekayaan liturgi kita. Karena itu diminta kita partisipasi lebih pada jam-jam doa itu. Kalau memang sangat sibuk ya, lebih pada jam doa itu datang 2 malam di sini dulu, baru pulang istirahat malam di malam. Lalu terkait untuk pertemuannya, musyawarahnya, kita ini adalah pusat paroki, dan karena itu kita sudah tahu bahwa Dewan Keselamatan Parokinya akan selalu dan senantiasa itu dari kita dan untuk kita. Karena itu kita juga menerapkan partisipasi kita dalam musyawarah ini untuk mendengar, untuk memberikan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik dalam gereja, manajemennya, sistemnya yang ada supaya memperkaya kita, dan kalau memang besok ada perubahan sana sini, berarti semua orang sudah punya pemahaman dasar basic begitu. Tidak ada yang naik dengan pemahaman kosong, gereja itu bagaimana. Tetapi ketika kita sudah mengikuti, maka sudah punya sedikit standar minimal basic. Karena itu kita juga terbuka untuk ada dalam proses muspas ini untuk terlibat tentang hak suara atau hak bicara, tentunya hal-hal lain diatur dalam mekanisme rapat, dalam tatip dan seterusnya. Paling terakhir kami inginkan kita datang dulu mendengar supaya memiliki sedikit berkaya pengetahuan kita dan seterusnya, lalu terlibat dalam doa-doa. Begitu juga khusus untuk hari Rabu pagi itu, lalu Rabu sore itu rekoleksi yang ditutup dengan orasi. Nah, rekoleksi ini juga kita bisa hadir untuk ikut dalam rekoleksi. Rekoleksi itu juga untuk umat pusat paroki, jadi kita sama-sama ikut rekoleksi hari Rabu sore dan ditutup dengan adorasi pada Rabu malam itu. Ya. Agenda lain-lain tentu akan disampaikan WA atau media komunikasi lain. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita sangat menerapkan partisipasi kita semua, Bapak Ibu semua, terlibat dalam event ini, dalam event muspas park ini, untuk sama-sama membangun gereja kita, membangun paroki kita, juga stasi kita ini. Demikian satu tambahan dari kami. Mari kita menutup perayaan Dia Mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian,
misa sudah selesai. Syukur